Gak coba seru di sini dan video ini saya akan membahas tentang clue penting yang udah tinggalkan dari Color Split yang terbaru. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Sudah pastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership channel Devil Nomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah, di mana nih kita beberapa chapter yang lalu akhirnya diberikan color split yang luar biasa dari Oda Sensei. Itu pun sebenarnya juga sebagai perayaannya untuk volume One Piece yang ke-100 alias untuk komiknya lah. Dimana perayaan ke-100 ini Oda juga mengeluarkan favorite card yang terbaru, dimana sudah saya bahas di video ini jika kalian penasaran. Nah, yang terbaru ini color splitnya berisi 50 karakter paling populer di serial One Piece yang sempat diadakan secara global atau seluruh dunia lah kalau nggak salah di awal tahun ini. Itu sebenarnya ramai banget sih untuk polling globalnya. Ada yang ikutan nggak ya waktu polling waktu itu? Dimana buat yang belum lihat gambaran komplitnya kurang lebih seperti ini nih. Wah, ini keren parah sih. Bahkan di Jepang sampai ada studio khusus yang ngebuat color split ini di dindingnya. Ini mah take my money pisan lah pokoknya. Oke, dimana kita di sini akan membahas beberapa detail kecil atau foreshadow lah seperti biasa yang sering Oda tunjukkan. Tapi untuk kali ini, karena rata-rata karakter yang ada di situ adalah karakter yang berperan penting juga di serial One Piece. Lebih tepatnya 50 karakter utama yang memenangkan polling itu. Nah, di sini akan kita mulai, tapi seperti biasalah sebelum itu jangan lupa untuk like video ini untuk meningkatkan YouTube algoritmanya. Oke, di sini kita akan mulai dari bagian Shichibukai generasi pertama dulu. Di sini kita melihat ketiga orang ini, Hancock, Kuma, dan juga Mihawk. Mereka bertiga ini melihat ke arah yang berlawanan dari banyak laut topi jerami yang terletak di tengah. Di mana Oda menggambarnya seakan-akan mereka bertiga ini bagian atau berada di pihak yang sama dengan topi jerami. Karena jika kita perhatikan, semua itu berpusat di Luffy dan semua para kru topi jerami di tengah dari color split ini. Intinya mereka menjadi tumpuan lah dan kru-krunya ini seperti melindungi Luffy yang menjadi intinya. Alias ada yang melihat ke kanan dan ada yang melihat ke kiri, di mana Luffy yang tengah melihat ke arah depan ke arah kita. Dan jika dilihat dari sisi Shichibukai seperti Kuma, Hancock, dan Mihawk pun, mereka bertiga ini memang membantu banyak laut topi jerami bukan selama cerita ini berlangsung. Ini sebenarnya bisa menjadi foreshadow juga untuk masa depan bahwa mereka tetap akan berpihak kepada Luffy ini. Dimulai setelah tidak adanya sistem Shichibukai, Hancock dan Mihawk mereka sudah dikejar oleh Angkatan Laut. Sepertinya ini akan menjadi kunci penting juga untuk cerita selanjutnya. Serta jika kita lihat juga di ujung-ujung dari color split ini diperlihatkan para Yonkou di masing-masing sisinya. Dan tentu saja mereka adalah karakter terpenting juga di serial One Piece ini. Jadi pasti Oda menggambarnya dengan sangat hati-hati karena itu akan sangat krusial sekali untuk cerita ini. Dimana di sisi sebelah kiri kita melihat Big Mom dan Kaido. Untuk sisi satunya kita melihat Shanks dan juga Kurohige. Dimana keduanya pun bukankah itu seperti refleksi satu sama lain atau mereka berdua ini saling berhubungan lah. Karena Kaido dan Big Mom yang bahkan mempunyai koneksi sudah sejak lama sekali, mereka sebagai bagian dari bajak laut Rocks itu. Yang bahkan ketika pemerintah mendengar mereka beraliansi pun, mereka pun sebelumnya berkata bahwa kedua orang ini saling merebut kekuasaan satu sama lain ya kurang lebih dalam waktu yang lama lah, yang berarti sebelum terjadinya aliansi ini ya mungkin bisa dibilang selama 20 tahun lebih lah. Ya walaupun mereka ini seperti berteman, tapi mereka sebagai rival juga lah seorang Yonkou dengan bounty tertinggi keduanya, Kaido dan Big Mom. Dimana di satu sisi lagi adalah diisi dari Yonkou yang paling baru, Kurohige dan juga Shanks, karena Shanks ini dikatakan baru menjadi Yonkou 6 tahun yang lalu. Lalu untuk si bangsa Bleach ini dia baru setahun saja menjadi seorang Yonkou. Yang lagi-lagi prediksi dan segala macam hubungan di antara kedua orang itu sudah terjalin juga sangat lama sekali. Dimulai dari luka yang dimiliki oleh Shanks di matanya itu adalah ulah Bleach juga. Lalu juga di masa lalu
Saat Shirohige versus Roger 26 tahun yang lalu, mereka sudah buat saling mengetahui satu sama lain. Alias sudah ya seperti diplotkan lah. Yang sejujurnya saya pun tidak merasa aneh sih jika mereka akan benar-benar bertarung dengan kematian dari pihak yang kalah. Karena sudah jauh sekali plot yang Oda berikan kepada kedua orang itu. Nah tapi selain itu, orang yang berada dekat dengan para Yonkou ini juga adalah orang-orang yang penting dan berhubungan dengan sang Yonkou ini. Mungkin jika kita lihat dari Kaido, di situ kita melihat ada orang-orang yang berhubungan penting dengan Kaido, salah satunya dengan orang-orang dari Wano Kuni lah. Seperti Komurasaki, Yamato, Kiku, dan bahkan tepat di sebelahnya ada Kozuki Oden. Lalu untuk Big Mom, di situ kita melihat ada Puding dan yang paling dekatnya ada Katakuri. Oh iya, buat yang nanya, kok nggak ada sih karakter-karakter penting kayak King, Queen, atau yang lain-lain lah? Ya karena seperti yang saya jelaskan di awal, ini hanyalah 50 karakter favorit aja di polling yang udah buat awal tahun ini. Jadi untuk karakter-karakter yang tidak ada, ya mereka tidak masuk ke dalam 50 karakter favorit ya. Dimana di bagian Teach ini kita melihat ada S. Ya benar, komandan divisinya dulu di bajak laut Shirohige. Dan turning point bagi Teach juga untuk menjadi seorang Shichibukai dan akhirnya melanjutkan ke rencana-rencana berikutnya hingga menjadi Yonkou saat ini. Bahkan di sebelah S juga ada Sabo. Nah tapi sebenarnya yang paling mencurigakan ini dari keempat Yonkou adalah Shanks ini atau Akagami no Jeki. Dimana di sebelah-sebelahnya malah berisi para angkatan laut yang dimulai dari Koby, Garp, Lucci, dan Aokiji. Nah apa ini kira-kira nih sudah menjawab hubungan Shanks dengan angkatan laut dan pemerintah dunia? Serta apakah itu juga menjawab kenapa Sengoku sebelumnya nurut kepada Shanks ini dan juga kenapa Gorosei pun menurutinya untuk berbicara secara langsung. Atau mungkin di sisi lain apakah Shanks ini merasa lawannya sangat kuat yaitu Kurohige, makanya dia membutuhkan bantuan angkatan laut untuk melawan Kurohige ini. Ini sebenarnya masih sebuah spekulasi saja lah. Dimana bahkan yang paling menarik adalah Aokiji, dia berada di arah yang sama dengan para angkatan laut loh. Padahal dia ini sudah menjadi bagian dari kru Kurohige. Ini sebenarnya sesuatu yang sangat penting sekali. Ya memang sih banyak sekali yang janggal kenapa orang sebaik Aokiji ini menjadi kru sebangsa Teach, kayak ya kurang aja gitu. Dimana sama seperti intinya yaitu Luffy yang berada di puncak atasnya adalah Goldie Roger, sang raja bajak laut serta orang juga yang memulai serial One Piece ini di chapter 1. Tapi yang aneh adalah di sisi-sisi sebelah dari Roger ini, dimana di sisi kanannya kita melihat ada sayap yang bahkan sayapnya tersebut menyatu sampai bawah, yaitu sampai ke sayap milik Uroge. Apakah ini menjadi terjawab juga nih? Salah satu jawaban saya terkait klan D adalah sebenarnya klan Dewa, yang berhubungan langsung dengan bagian dari rakyat bulan yang mempunyai sayap juga. Ya untuk kali ini pernah saya bahas lengkap di video tentang Nika dan juga Dragon sebagai rakyat Sandia. Wah ini sih sebenarnya sangat mind blowing sekali, mungkin kalian bisa cek lah jika penasaran. Dimana dari Color Speed juga kita melihat di mulut Roger tertutup oleh Nico Robin yang juga dia sedang terbang menggunakan sayap. Jadi seakan-akan Oda membuat Color Split ini Robin lah mulut dari Roger untuk mengungkapkan segala rahasia dunia yang busuk-busuk itu, karena Robin lah orang yang bisa membaca poneglyph saat ini. Atau dengan kata lain, dialah yang memberikannya kepada Luffy di saat Roger tidak bisa karena dia ini sudah mati. Jadi Roger ini hanyalah sebagai penuntun saja. Belum selesai nih. Yang lebih epic lagi adalah sang dewa kita alias God Enel berada di sisi satunya dari Gold Roger ini, beserta juga Jolly Roger dari topi jerami. Nah untuk Jolly Roger dari topi jerami ini sebenarnya ada hubungan penting dengan berbagai hal terkait matahari dan seberapa pentingnya topi jerami ini. Seberjalannya cerita yang sudah sangat lengkap sekali juga saya bahas di Mega Teori ini. Semua ini berhubungan dengan Dawn, berhubungan dengan matahari, berhubungan dengan topi jerami, dan tentunya dengan One Piece. Lalu untuk God Enel, dialah yang menjadi sayap satunya dari Goldie Roger. Di sebelah kanan kita melihat sayap yang benar-benar sayap. Di sisi satunya kita hanya melihat Enel saja. Waduh, jika Oda ingin menggambar kedua sayap dari Roger, dia bisa saja menggambarnya di belakang Enel ini, tapi dia tidak menggambarnya dan diganti semena-mena oleh sang dewa ini. Seakan-akan Oda kembali memberitahu seberapa pentingnya karakter Enel ini dan masa lalunya yang berasal dari Skypiea.
Yang sudah berkali-kali juga saya katakan bahwa arc dari Skypiea adalah salah satu arc terpenting untuk One Piece ini, yang lagi-lagi untuk pembahasan lengkapnya sudah saya bahas di video lain. Jadi dari sisi Roger saja kita mendapatkan banyak sekali hal penting. Sayap yang juga ada hubungan dengan Skypiea, Sandia, dan di runtuhan bulan juga, kita melihat mereka adalah bagian dari rakyat itu. Dan di satu sisi kita juga lihat Enel yang merupakan bagian dari rakyat bulan yang disebut sebagai rakyat Birkan yang mirip seperti Urogela, di mana mereka semua ini saling berperan penting terhadap sejarah dunia ini. Dan sebagai mulut dari Roger, Robinlah orang yang akan memberitahu dunia ini seperti apa adanya. Nah jadi itulah menurut saya foreshadow yang luar biasa yang udah berikan dari Call Spirit yang terbaru. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian tentang video ini di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise Novel Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.